Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Kim menjawab, entahlah, memangnya aku butuh alasan untuk menolong seseorang? Sejujurnya, aku tidak yakin untuk menitipkan Sepia padamu. Kau terlalu mencurigakan. Dalam hati Kim, kecemasan Sigmund bisa dimengerti. Tapi, aku tentu tak bisa bilang kalau aku merasuki karakter penyimpanan level 10. Sigmund melanjutkan, kau memang sudah menyelamatkan Sepia dari para Black Mage. Kau juga sudah tahu tentang kutukan yang tidak kami ungkapkan pada orang lain. Apakah kau benar-benar bisa menyembuhkannya? Kim menjawab, aku jamin kalau akulah satu-satunya di benua ini yang bisa melakukannya. Ya selain Archbishop Gereja Luna, orang-orang itu gak bisa dipercaya. Dalam hati Kim, Sigmund tidak mempercayai Gereja Luna. Aku sengaja mengatakannya karena sudah tahu kalau kau membandingkanku dengan Gereja Luna, maka pihak mana yang kau lebih percaya? Tidak jahat Sigmund, mari lempar umpan demi keuntunganku. Kim berkata, aku bisa membantumu terkait orang-orang yang menghilang akhir-akhir ini. Dalam hati Kim, aku harus menunjukkan kemampuanku jika ingin memperoleh kepercayaannya. Memangnya info apa yang diketahui orang asing sepertimu yang bisa membantu kami? Back alley. Terus mendengar itu, Sigmund langsung menodongkan pedangnya ke arah si Kim dan tampak seperti marah. Tapi si Sigmund langsung berhenti. Tenanglah wakil kapten. Aku bisa lihat kau bertanya bagaimana aku tahu nama itu. Kau mungkin menyadari kasus orang hilang yang kudengar sering terjadi akhir-akhir ini, berhubungan dengan Darkseid dan Back Alleys dari Libernos. Aku penasaran, dari mana kau mulai mencari saudaramu yang hilang? Jadi aku yakin kau merubah Back Alley menjadi tanah kosong. Aku dengar grup kriminal di Back Alleys Libernos itu terkenal kuat, dan bahkan pasukan ksatria tidak berani menyentuh mereka. Karena kau menyentuh sarang lebah yang ternyata tidak berkaitan, itu akan menjadi masalah buatmu. Sigmund berkata, orang-orang di sekitarmu sepertinya cukup banyak bicara. Kim membalas, kau bilang gak bisa percaya padaku, jadi aku mencoba untuk menunjukkan nilaiku. Sigmund bertanya, bagaimana kau bisa melakukan itu? Sudah aku pikirkan baik-baik. Aku tahu cara agar kau bisa memusnahkan dunia bawah tanah Back Alley. Dan akhirnya di sini Kim menceritakan seperti rencana ya. Sigmund berkata, itu rencana yang sangat rinci, dan kupikir kau juga tidak hanya asal. Apa ini sungguh pertama kalinya kau ke Libernos? Aku seorang ahli bedah militer saat muda, jadi aku banyak melakukan pekerjaan detektif. Aku tidak bilang kalau aku akan melakukan kejahatan. Apakah kau bisa mempercayaiku dengan ini? Dan akhirnya Kim pun pergi. Dalam hati Sigmund, apa yang kau inginkan? Kerjaan detektif, dia bilang. Bahkan jika kau anggap dia dengar rumor di kota lain, sulit dipercaya dia bisa menyimpulkan hubunganku dan bawah tanah dari itu. Mereka sudah agak lama jadi duri untukku. Apa benar dia bisa menyelesaikan masalah ini? Paling tidak, aku harus suruh orang untuk memantau dia. Dan sekarang di sini Kim lagi luar di kota nih, jalan-jalan. Dalam hati Kim, tidak ada yang berubah dari gamenya. Sama persis. Area setelah lewat suatu jalan perbelanjaan yang sibuk adalah perbatasan yang membawa kita ke dunia kriminal bawah tanah. Karena aku main dengan Libernos sebagai kota awalku, aku ingat dengan baik cerita yang berhubungan dengan Back Alleys. Tapi memang lebih menakutkan saat datang sendirian. Gini, dua kekuatan utama yang ada di dunia bawah tanah, yaitu Golden Dawn, si pihak moderat, dan juga Gorehowl, si ekstremis. Ketika cerita berlanjut, Gorehowl benar-benar menduduki Back Alleys. Tapi pada akhirnya, Sigmund menghancurkan mereka semua saat dia mengamuk karena kematian Sepia. Sekarang, karena Sepia sudah selamat, Sigmund tidak punya alasan untuk mengamuk pada kriminal bawah tanah di sini. Alur ceritanya sekarang jadi misteri untukku. Tapi, cerita sebelumnya punya jawaban yang kuperlukan sekarang. Di dalam game, Golden Dawn dihalap habis oleh Gorehowl karena mereka mengalami kerugian parah karena Sigmund. Sekarang ceritanya ada di waktu itu. Lalu di sini Kim pergi ke sebuah tempat nih ya. Ini yang Golden Dawn ya kalau nggak salah ya. Seseorang berkata, tidak pernah kusangka Inspektur Jenderal akan datang membawa beritanya sendiri kemari. Terlebih karena wakil pemimpin jarang meminta maaf kepada kami. Nah, orang ini adalah Rudens dari Golden Dawn. Bener ya, Golden Dawn ya. Kim merespon, bukan masalah. Tenang, kami tidak akan mengganggu Back Alleys lagi. Dalam hati Kim, setelah mengalami kerugian parah,
Dia tetap menyapaku dengan senyum seperti yang diharapkan dari pemimpin Golden Dawn. Tapi itu tidak mengubah fakta bahwa dia kriminal brengsek. Kim berkata, aku harap kita mulai rukun mulai sekarang. Rudens merespon, tentu, jaga dirimu saat kembali, Pak Inspektur General. Dan Kim pun pergi. Dalam hati Kim, pijakan untuk lusa sudah siap. Sekarang sisanya NPC gudang, ini dia. Kita lihatnya di sini, Kim habis dari NPC gudang, dia menghabisi seperti kayak apa tuh, kayak monster-monster tikus ya. Dia bertarung melawan beberapa monster dan semua monster dihabisi. Essence of Fire yang kuambil dari gudangku telah mencapai syarat evolusi skill lainnya. Jadi mendapat Essence of Fire nih sekarang udah selesai dan udah harusnya keempat, tapi yang 4 masih tanda tanya. Tapi tidak ada banyak perubahan pada skillnya. Lalu ada yang menyerang lagi, tapi Kim memunculkan shieldnya untuk menahannya. Terus yang monster tadi ditandain dengan mark, dilempar ke kawan-kawannya, dan mark, jebum, meledak. Dio, apa kau baik-baik aja? Kim menjawab, aku baik-baik aja, priest Krupis. Oke. Aku baik-baik aja, priest Krupis. Oke, namanya Krupis ya. Dalam hati Kim, set armor salamander memaksimalkan daya tahan terhadap api. Krupis berkata, kau sungguh kuat. Sihir ledakanmu bahkan menghancurkan perisai suciku. Dalam hati Kim, dia Krupis, seorang priest dari Luna Temple. Aku bertemu dengannya setelah selesai mendaftar sebagai mercenary dan mengambil beberapa quest. Ting quest, pembasmian monster selokan Libernos. Konten, Redman atau orang-orangan tikus muncul di selokan luar Libernos. Atasi Redman untuk membersihkan selokan kota. Hadiah 10 emas, poin performa mercenary 50. Lanjut dalam hati Kim. Awalnya aku mau melakukan quest sendiri, tapi gak ada salahnya punya priest di party. Krupis berkata, berkat kau, Dio, misi investigasi gereja berjalan lancar. Terima kasih. Kim merespon, ya tidak masalah. Sebaliknya, aku bisa mengatasi mereka dengan mudah berkatmu. Kurasa kita sudah masuk cukup dalam. Apa kita berhenti di sini aja? Iya, terima kasih untuk semuanya. Aku pikir gak ada Redman lagi yang tersisa. Jadi aku akan keluar. Semoga berkat dari Luna bersamamu. Dan Kim pun pergi. Dan ternyata si Krupis ini dia tiba-tiba kayak senyum tuh. Seorang mercenary yang menggunakan great sword dan sihir ledakan. Kurasa kita menemukannya, Tuan Archbishop. Lalu di sini Kim pergi ke gorong-gorong. Hey, ini si bajingan itu kan? Iya, jelas-jelas dia memakai pakaian yang mereka jelaskan. Dia mata-mata dari Golden Dawn. Dalam hati Kim, sudah kuduga informasi menyebar di jaringan bawah kriminal. Ya, aku kesini pun sudah menduganya. Si botak berkata, oi, jabingan, kau sombong sekali. Kau pikir kalau kami ini selemah Golden Dawn, ha? Kami ini Gorehowl. Dan mereka pun bersiap-siap untuk bertarung. Dalam hati Kim, aku kekurangan XP untuk mencapai level 90. Jadi ini kesempatan yang bagus. Aku hanya ingin bertemu dengan pemimpin kalian. Jika mengalahkan kalian bisa mempersingkat waktu, akan kulakukan itu. Kau, dasar jabingan. Ayo kita serang dia. Mereka pun menyerang ke arah Kim. Tapi Kim di sini harusnya menghajar mereka ya. Terus di sebuah pintu nih, guruduk. Dan tiba-tiba pintu terbuka. Bos, tolong, orang dari Golden Dawn. Oh, mereka serius membawaku ke pemimpin mereka. Hey, kau pemimpin Gorehowl kan? Dan juga kau, makasih botak karena sudah mengantarku ke sini. Kau kan orang timur yang Sigmund bawa. Kudengar kau pergi ke Golden Dawn duluan. Kenapa datang kemari setelah kau memilih pendukungmu? Kim berkata, Sigmund memintaku untuk membersihkan gang belakang ini. Jangan bohong. Sigmund yang hebat itu tidak akan pernah menyerahkan masalah Libernos kepada orang luar. Kalau begitu, seperti itu benar. Lalu, apa kau datang ke sini untuk menyatakan perang? Tidak. Hah? Apa? Maksudmu apa dari jawaban itu? Kim merespon, dengar, Sigmund benar-benar meminta tolong kepadaku, tapi aku bukanlah pesuruhnya. Aku datang untuk menyatukan gang belakang atau back alley. Dasar manusia sialan. Hei, kalian bersiap-siap, percakapan kita berakhir di sini. Ayo cepat berdia pelajaran. Mereka pun maju menyerang ke arah Kim. Lalu di sini ada yang menggunakan bow panah, tapi Kim berhasil menangkap panahnya dengan mudah. Dalam hati Kim, ada 3 penyerang jarak jauh dan total ada sekitar 20 orang dan tidak ada mage. Sudah, lupakan swordsmanship. Di sini seseorang maju, lalu Kim dengan cepat mengambil pedangnya dan langsung menghempaskan mereka menggunakan slash. Loh, bukankah seharusnya itu hanya tebasan biasa? Dan seperti ada dampak kayak angin gitu hingga mereka terhempas mundur. Apa-apaan itu? Apa dia itu magic swordsman? Jangan dekat-dekat dengan pedangnya. Sial, kita nggak bisa melawannya. Lalu Kim dengan cepat langsung maju. Dan yang botak ini langsung dihajar sama si Kim. Tapi teman-temannya langsung menahannya. Sepertinya kalian hanya banyak bicara aja. Berapa lama kau akan terus menonton seperti itu, Task, mungkin namanya ya. Jika ini diteruskan, mungkin aku akan mengalahkan semua anak buahmu. Kalian semua, minggirlah. Aku sendiri yang akan menghabisi jabingan sialan ini sendirian. Lalu dia pun maju menyerang ke arah Kim.
tapi Kim berhasil menahan serangan yang pertama. Kau sosokan berani hanya dengan skill seperti ini. Dalam hati Kim, dia tidak sehebat Sigmund, tapi dia memang lebih kuat dariku. Ya, lalu Kim di sini apa nih, kayak mengambil sesuatu ya kayaknya ya. Lalu serangan si bos berhasil dihempaskan, tapi si bos menyerang lagi. Mari kita akhiri dengan ini. Tapi Kim berhasil menahannya hanya menggunakan lengannya. Hah? Apa yang? Kenapa bisa? Bagaimana mungkin kau bisa memblok kapaku hanya dengan satu tangan? Ini equipment unik level 100. Kita lihat stats equipmentnya ya. Gauntlet of Instigation, Great Unique, kategori Gauntlet, pembatasan level 100, attack 35, defense 96, efek set 2 bagian, strength plus 30, efek set 4 bagian, strength plus 80, efek set 6 bagian, strength plus 150. Hah, itu sebuah artefak. Dalam hati Kim, oh iya, sebutan dalam dunia ini itu artefak ya. Gak ada player yang pernah memerhatikan hal teknis seperti itu. Berdasarkan peraturan game, item dengan tingkat unik atau lebih disebut artefak dan itu dianggap sangat berharga. Tusk berkata, apa kau pikir kau bisa menang hanya karena kau menggunakan sebuah artefak? Dia pun maju menggunakan shieldnya, tapi Kim berhasil menahan shieldnya menggunakan tangannya. Tentu saja. Dan si bos diserang oleh Kim menggunakan tangan yang satu lagi, dan dia pun kesakitan dan terjatuh. Dalam hati Kim, item unik dan 6-piece set Instigation. Apa dia masih bisa bilang itu bukan apa-apa setelah melihat ini? Strength sendiri meningkat plus 150. Perbedaan level tidak ada apa-apanya di hadapan item bagus ini. Tapi ternyata dia belum kalah, dan dia makin mengamuk. Dalam hati Kim, dia pulih cepat sekali dan maju menyerang ke arah Kim bertubi-tubi serangannya. Sial, walaupun dengan item unik, ini berbahaya. Kim pun terus menghindari serangan-serangannya. Tapi kali ini, serangan dari si Tusk atau si bos berhasil ditangkap tangannya sama si Kim. Dan kapaknya pun terlepas, dan dia langsung dihantam ke tanah, dibanting, di smackdown. Kim berkata, oke, untuk sekarang beristirahatlah. Dan ternyata bosnya pingsan, udah kalah. Bos, lalu Kim di sini memegang sebuah pisau dan duduk di atas bos mereka. Dasar Branks. Hey, kalian harusnya bersikap baik kalau kalian peduli dengan nyawa bosmu. Dan akhirnya semuanya pun langsung terdiam. Dalam hati Kim, sudah berakhir. Bukankah berarti ini sekarang aku sudah kuat? Tidak, jalan ini masih panjang. Aku tiba-tiba kangen Raymond. Dia teman pertamaku setelah masuk ke dalam game ini. Ya dia mungkin baik-baik aja kan. Dan sekarang kita balik nih ke kota ya. Harusnya kota apa gitu yang ada Raymondnya. Hentikan, kumohon, hentikan. Dan ternyata Raymond dan kawan-kawannya dihabisi. Kumohon lepaskan aku. Di sini seseorang berkata, kau di sini Lady Scarlet. Apa kau menemukan sesuatu? Tentu saja. Setelah beberapa bujukan, mereka memberitahukan semuanya. Mereka hanya tahu setelah serangan monster di desa Avera, dia pergi dengan kereta. Bawahannya yang hitam bertanya, apa kau tahu sesuatu dari kusirnya atau supir keretanya? Orang itu menjawab, selama perjalanan ke Libernos, dia tiba-tiba meminta turun di daratan Paramount. Mereka mengatakan sesuatu tentang kesetiaan saat pertama kali kami membawa mereka ke sini. Tapi hanya ini semua kesetiaan mereka. Mempercayai konsep lemah seperti kesetiaan itu jalan untuk menderita. Tiba-tiba Lady Scarlet, merpati pembawa pesan, telah tiba dari Atera. Tulisannya, ditemukan mercenary misterius di Libernos. Tingkatnya rendah tapi skill explosion dan swordsmanship-nya mirip dengan monster Hunter Monte. Dalam hati si Lady Lady Scarlet ini, yang rambut merah ini, kami mungkin bisa menemukan jejak Monte jika kita bisa menangkap mercenary ini. Dan lebih baik lagi, ada kemungkinan dia adalah Monte. Sekarang berkata, kita akan pergi ke Libernos, urus semuanya dan habisi dia. Raymond berkata, Kau bilang akan membiarkan aku hidup. Kau bilang kau akan membiarkanku hidup jika aku mengatakan segalanya. Tidak. Dan Raymond pun dihabisi. Harusnya ya, nggak tahu ya. Kenapa kau tidak menghabisiku? Kau punya kesempatan bagus. Kim merespon, sudah aku bilang padamu, aku datang hanya untuk bicara. Aku tidak datang untuk menghancurkan Gorehowl. Baiklah, jadi apa yang kau inginkan? Aku udah bilang ini padamu, tapi Sigmund ingin aku untuk menyatukan dua pasukan dari bawah tanah. Aku tidak suka sesuatu yang menyebalkan seperti itu. Apa yang akan kau lakukan selanjutnya jika aku menyatukan mereka? Aku akan tinggal dan mengatur semuanya kan? Jadi, kenapa kau tidak menyatukan mereka dari belakang aja? Hah? Apa? Kim menjelaskan, aku mencoba membuat sugesti yang sama pada Golden Dawn, tapi suasana di sana nggak enak. Mereka berperilaku seperti orang baik, tapi akan menusukmu dari belakang kalau ada kesempatan. Aku tertarik denganmu. Aku akan memberitahukan Sigmund bahwa aku menyatukan dua pasukan, tapi kau akan menjadi penguasa sejati di sini. Bagaimana menurutmu? Seperti yang kau inginkan, itu semua akan ada di tanganmu. Dalam hati si botak ini, sudah 10 tahun sejak aku bergabung Gorehowl. Dulu, Back Alice tidak terbagi jadi beberapa kelompok. Mereka hanya kriminal yang tinggal dan berbaur di sana. Orang pertama yang menyatukan kita dengan kekerasan tidak lain adalah bos Gorehowl, Tusk. Dia tidak hanya kasar, tapi juga memiliki karisma dan kepemimpinan yang luar biasa.
dengan keyakinan bahwa suatu saat dia akan memimpin Black Alice dan meninggalkan Livernos. Aku pun bersumpah setia padanya. Di sini Kim berkata, kalau kau lakukan yang kukatakan, suatu saat nanti kau akan menjadi pemimpin dari Black Alice. Black mulu. Jadi gimana menurutmu? Apa kau mau melakukannya? Tusk menjawab, ya tentu saja. Dalam hati si botak, entah kenapa sisi samping wajahku terasa gatal. Bagaimana bisa dia ditipu pria gak dikenal ini? Kim berkata, kau harus pasang bom di tempat tertentu di sekitar kota dan meledakkannya. Setelah itu, kau hanya perlu mengurus anggota Golden Dawn yang keluar dan berpikir mereka sedang diserang. Ini tidak akan sulit karena kekuatan mereka sedang lemah. Tusk bertanya, bukannya para kesatria dan penjaga akan menghentikan kita jika bertarung di tempat terbuka? Mereka tidak akan menyentuh kalian. Mereka bahkan mungkin membantu. Beginilah rekamannya nanti. Gorhal menghentikan Golden Dawn yang meneror kota dengan bom dan menyelamatkan banyak warga. Kau akan terkenal dan jadi pemimpin Black Alice. Dalam hati si botak, tidak mungkin itu terjadi. Sigmund yang kaku itu mencoba menyentuhkan Black Alice tapi tidak peduli pada rencana berbahaya seperti itu. Ini jebakan. Si botak berkata, bos, pikirkan baik-baik. Rencananya cuma omong kosong. Apa kau akan percaya kepada omongan jabingan ini? Diam. Dia bisa menghabisi kita semua, tapi dia tidak melakukannya. Ini kesempatan emas. Dasar idiot. Kau sedang apa? Sana, siap-siap pindahkan bahan peledak. Baik. Dalam hati si botak, tidak mungkin. Dia benar-benar percaya padanya. Bahkan jika demi bos, aku harus lakukan sesuatu. Di malam hari di sini di sebuah penginapan ada yang ngetok pintu nih. Siapa? Dan saat dibuka, oh, ternyata Sepia dan Dio ya. Dio berkata, lama tidak jumpa. Aku datang untuk tahu kabarmu. Mungkin bukan penginapan ya, mungkin ya sebuah kediaman lah. Sepia merespon, oh begitu, tidak ada masalah besar. Tapi aku merasakan sesuatu di hatiku saat kau menjauh dariku. Ini terasa sedikit menyesakan. Ini gak berbahaya kan? Seharusnya akan aman selama kita tidak berjauhan. Dalam hati Kim, aku sudah berhati-hati untuk tetap di jarak yang ditentukan. Tapi aku harus tetap di sampingnya selama mungkin agar dia tidak takut. Kim berkata, kurasa tugasku di Livernos akan segera selesai. Kau harus bersiap, kemasi barangmu, dan ucapkan selamat tinggal. Iya, aku harus lakukan itu. Dalam hati Kim, harus meninggalkan kampung halaman dan keluarganya tanpa rencana matang pasti membuatnya depresi. Apa yang harus kulakukan? Aku tidak pandai untuk menghibur orang lain. Kim berkata, jangan khawatir. Kita akan temukan cara untuk melepas ikatannya saat perjalanan. Dan sebelum kita pergi, aku akan tunjukkan pemandangan yang indah, langit Livernos yang belum pernah kau lihat. Dan mereka pun pergi. Dalam hati Kim, aku benar-benar tidak pandai menghibur orang. Jadi Kim berkata, mari kita mulai bicara. Kapten pasukan kesatria kedua. Ternyata Kim pergi nih untuk menemui Sigmund sepertinya. Terima kasih karena sudah mau menunggu sampai aku selesai bicara dengan saudarimu. Kau terlalu baik. Jangan sombong. Aku pasti akan potong kepalamu tanpa ragu kalau kau melakukan hal aneh. Kau berada dalam pengawasanku seminggu ini. Yang kulihat benar-benar membuatku terkejut. Kau menekan kedua kelompok dan tiba-tiba mendaftar sebagai tentara bayaran sebelum pergi ke Sewers. Kenapa kau ke Sewers? Kau perlu uang atau sesuatu? Dalam hati Kim, sudah kuduga dia akan mengikutiku. Aku tidak tahu yang lain. Tapi berkeliaran di markas Gorhal itu terlalu berbahaya. Mereka tidak ragu untuk melakukan hal keji. Bagaimana nasib saudariku kalau kau mokat di sana? Dalam hati Kim, jadi dia khawatir dengan saudaranya. Kim berkata, jangan khawatir, semuanya sudah sesuai rencana. Mulai sekarang kau hanya perlu menggerakkan pasukan kesatria dengan tepat. Seperti di sini dijelasin sebuah rencana ya. Sigmund merespon, baiklah. Menangkap Gorhal saat mereka pikir para kesatria di pihak mereka. Itu rencanamu. Oh, tapi kau harus beri mereka waktu untuk mengurus Golden Dawn. Jadi, setelah ada sinyal, tunggu 1 jam sebelum kau menggerakkan para kesatria. Sinyal apa yang kau bicarakan? Apalagi? Ya ledakan lah. Sigmund bertanya, kau mau membahayakan para warga? Kim membalas, tidak akan ada korban sipil, percayalah. Dan sekarang kita lompat ke 4 hari kemudian di hari pertempuran, di mana Livernos tetap tenang selama 4 hari. Tapi di balik layar, persiapan untuk pertarungan besar telah disiapkan. Kita semua sudah pasang bomnya di plaza tadi malam. Kita hanya perlu menunggu. Iya, katalisnya akan aktif dan bomnya akan meledak saat siang. Baiklah, anak-anak, waktunya akan segera tiba. Kita punya donatur dengan tujuan yang sama. Harapan kita untuk menyatukan Black Alice kali ini akan terwujud. Dalam hati Sigmund, dalam hati si Tusk, bos dari si Gorhal, kita bisa langsung kalahkan Golden Dawn kapanpun. Tapi masalahnya adalah pasukan kesatria milik Sigmund. Tidak pernah kubayangkan orang timur akan menyelesaikan ini semua untukku. Tidak lama lagi sudah siang. Beberapa detik ini terasa lebih lama dari 4 hari berlalu. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa.
Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!